Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumihi wa amadana bi asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita mempelajari fi asroris saum, rahasia di balik ritual puasa. Ini ya kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali seputar asroris saum, rahasia di balik ritual ibadah puasa. Ini tepatnya di juz 1 halaman 221, yaitu di bagian fasal kedua di kitab Asroris Saum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, fi asroris saumi, dalam menjelaskan beberapa misteri rahasia dalam ritual ibadah puasa, wa syurutihi, dan beberapa syarat puasa al-batinah yang bersifat samar. I'lam, ketahuilah, anna shaumah, sesungguhnya puasa ini, kata Al-Ghazali, salasu darajatin, mempunyai ada 3 tingkatan, 3 darajah puasa ini. Pertama ialah shaumul umumi, puasa umum, shaumul umumi, puasanya orang secara umum. Wa shaumul khususi, dan yang kedua ialah puasa istimewa, shaumul khusus, puasa istimewa. Wa shaumu khususil khususi, dan yang ketiga ialah puasa yang super istimewa, di atasnya istimewa. Sekarang amma shaumul umum, adapun puasa umum, puasa yang secara umum ya, fahuwa ialah kaful batni wal farji, mencegah perut dan kemaluan, angqadha syahwati, dari menunaikan keinginan syahwat, kama sabaqa tafsiluhu, sebagaimana penjelasannya telah ada di depan ya, telah terurai di fasal sebelumnya ya, seperti di fikih itulah, di fikih puasa itu puasa umum itu, jadi mencegah perut dan kemaluan dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu shaumul umum. Wa amma shaumul khususi, dan adapun puasa istimewa ini ada di shaumul umum, di atasnya shaumul umum ini. Shaumul khusus, puasa istimewa. Apa puasa istimewa? Fahuwa kaffus sam'i, mencegah ataupun menahan pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wal lisani, dan lisan, wal yadi, dan tangan, wal rijli, dan kaki, wasairil jawarihi, dan beberapa anggota tubuh yang lain, dicegah anil asami, dari beberapa perbuatan dosa. Itu shaumul khusus. Jadi ketika ada orang shaim ya, orang yang berpuasa, bisa mengendalikan perangkat tubuhnya, perangkat fisiknya, dikendalikan, dijauhkan dari asam, dari beberapa perbuatan dosa, maka puasa yang dia lakukan sudah masuk pada kategori shaumul khusus, puasa istimewa. Wa amma shaumu khususil khususi, dan adapun puasa yang super khusus, super istimewa, di atasnya istimewa ini, fa shaumul qalbi, maka ialah puasanya hati, hatinya itu yang berpuasa, anil himamid daniyatih, dari beberapa ambisi, keinginan yang daniyah, yang hina. Kadang kita kan punya keinginan, tapi keinginan itu sebetulnya nggak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat dan maslahah, apalagi barokah.
Ketika hati oleh si shaim, oleh si pelaku puasa ditahan, dikendalikan, dijauhkan dari himmah-himmah, ambisi-ambisi yang hina itu, maka puasa mereka itu masuk kategori shaum khusus, puasa yang di atas istimewa. Begitu juga wal afkarid dunyawiyah, puasa yang masuk kategori puasa khusus, super istimewa, ialah menahan hati dari menghayal, merenung hal-hal perkara yang duniawiyah, urusan dunia terus, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Ketika hati ditahan dari merenungkan hal-hal demikian, maka kategori puasanya ialah shaum khusus, puasa yang super istimewa. Dan wa kaffuhu amma siwallah azza wa jalla bil kulliyah, juga masuk kategori puasa yang super istimewa, ialah menahan hati ini dari ketergantungan terhadap makhluk siwallah bil kulliyah, semuanya. Jadi hatinya hanya bergantung kepada Allah, berta'alluq, berhubungan dengan Allah. Maka puasa si shaim tersebut ketika kondisi hatinya seperti itu masuk kategori shaum khusus, puasa di atas istimewa. Wa yahsulul fitru fi hadha shaum bil fikri fi ma siwallahi azza wa jalla. Jadi dalam shaum khusus ini, puasa yang di atas istimewa, maka ketika si pelaku, si shaim tersebut selalu merenungkan ma siwallah, perkara yang tidak ada hubungannya dengan Allah, maka puasanya itu batal. Artinya sudah tidak masuk kategori puasa yang khusus lagi. Kalau renungannya selalu mengarah pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah, wal yaumil akhir, tidak ada hubungannya dengan akhirat, wabil fikri fid dunya, hanya renungannya itu berkaitan dengan dunia terus, itu shaum khusus dia itu batal, rusak. Illa dunyan turaduh, kecuali merenungkan urusan dunia, turaduh, yang dikehendaki dengan perkara dunia tersebut, lid-dini, untuk urusan agama. Kecuali yang direnungkan itu tersebut adalah dunia untuk kepentingan agama, maka puasa super istimewa dia itu tidak batal, karena masih berhubungan dengan agama. Fa inna dzalika min zadil akhirah, karena apa? Merenungkan dunia yang untuk dijadikan fasilitas agama, infrastruktur, fasilitas domestik untuk perjuangan agama, untuk kepentingan akhirat, maka meskipun itu zahirnya dunia, tapi min zadil akhirah, masuk kategori bekal akhirat. Walaysa minad dunya, sudah tidak masuk kategori dunia lagi. Hatta qala arbabul qulub, sehingga orang yang mempunyai hati berkata, apa perkataannya? Man taharrakat himmatuhu bit tasarrufi fi naharihi, man taharrakat himmatuhu, barang siapa yang ambisinya, keinginannya bergejolak, apa yang dia inginkan, bit tasarrufi fi nahari, dia ingin berbuat sesuatu, mengolah sesuatu, fi naharihi, di waktu siangnya, di saat puasa, li tadbiri ma yuftiru alaihi, apa yang dia lakukan ialah memanage, mengatur sesuatu yang bisa menyebabkan puasanya batal. Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi yang dia lakukan adalah hal-hal yang akan menyebabkan puasa itu batal, akan merusak puasa. Maka kutibat alaihi khoti'atun, maka ditulis atasnya khoti'atun, satu kesalahan. Dia ditetapkan sebagai manusia yang melakukan satu dosa, satu kesalahan. Kenapa? Fa inna dzalika min qillatil wuthuq bi fadlillahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya hal itu menjadi simbolis yang menunjukkan bahwa
dalam dirinya terdapat qillatil wusuq, sedikitnya kepercayaan, bifadlillahi, terhadap anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu azza wa jalla, wa qillatil yaqin, dan hal itu sudah menjadi simbolis dan isyarah yang menunjukkan bahwa dalam hatinya yakinnya sudah berkurang, menjadi sedikit yakinnya, keyakinannya birizkihi, terhadap rizki yang sudah al-mau'ud, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Wa hadhihi rutbatul anbiya was-siddiqin wal muqarrabin. Adapun saumu khususil khusus ini, ya, puasa yang di atas istimewa ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang makomnya makom ini, orang yang makomnya ya luhur lah. Siapa mereka itu? Makomnya ya makom saumi khususil khusus, makomnya makom super istimewa. Siapa mereka? Yaitu al-anbiya, beberapa nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, wal muqarrabin, dan orang-orang yang selalu didekatkan dengan Allah, muqarrabin. Jadi wala yutawwilun nazar fi tafsiliha qaulan. Renungan kita tidak bisa, ya, renungan kita tidak bisa untuk menguraikan rincian rutbah makom pangkat ini, diuraikan qaulan dengan bentuk ucapan, bahasa tubuh. Tidak mampu renungan kita untuk menguraikan rutbah makom ini secara perinci. Walakin, akan tetapi, fi tahqiqiha, di dalam kenyataannya, walakin fi tahqiqiha amalan, kita hanya bisa merealisasikan dalam bentuk amal saja, praktek saumi khususil khusus ini, yang merupakan rutbahnya para anbiya, siddiqin, dan muqarrabin. Kenapa? Fa innahu iqbalun bikunhil himmati 'ala Allah azza wa jalla. Karena kedudukannya para al-anbiya, siddiqin, dan muqarrabin ini, serta aktivitasnya ini adalah menghadapkan dirinya terhadap kunhil himmah, wujud daripada himmah, keinginan Allah, yang hanya atas Allah. Itu menghadapkan dirinya pada wujud ambisi, yang ambisi hanya pada Allah saja, tidak ambisi pada selain Allah. Wansirafun ghairillah subhanahu, memalingkan dirinya dari selain Allah. Dan watalabbas bimakna qauli azza wa jalla, dan ini sealur, ya, sesuai dengan makna firman Allah, qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Bisa Anda lihat, ya, dalam surah Al-An'am ayat 91, difahami sendiri di sana. Wa amma shaumul khusus, sekarang puasa istimewa, ini di bawahnya khususil khusus ini. Kalau puasa istimewa itu ya tengah-tengah antara shaumul umum dengan shaumul khususil khusus. Jadi ada di atasnya shaumul umum, ada di bawahnya shaumul khususil khusus. Apa itu shaumul khusus, puasa istimewa? Wa huwa shaumus sholihin. Puasa istimewa itu adalah puasanya beberapa orang soleh, min ibadillahi sholihin. Apa? Fahuwa, prakteknya ialah kaful jawarihi, mencegah semua anggota fisik ini, perangkat fisik, dicegah anil athami, dari beberapa perbuatan dosa. Wa tamamuhu, kesempurnaannya ialah bisittati umurin, dengan melakukan 6 perkara. Ini shaumul khusus ini, puasa istimewa. Apa saja? Ya, seperti wadul basar, banyak. Kalau hanya menjaga jawarih, mencegah penglihatan dari melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Hifdzul lisan, menjaga lisan dari berkata ataupun berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, merugikan. Kafus sam'i, mencegah
pendengaran, dari mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama. Kaffu baqiyatil jawari al-atham. Pokok itu mencegah semua perangkat fisik ini dari beberapa perbuatan dosa. Allah yastaksira minat ta'amil halal. Ini panjang ini uraiannya. Mencegah dirinya dari makan halal yang berlebihan waktu iftar, di saat berbuka. Ini termasuk shaumul khusus juga, proses puasa istimewa. Banyak. Demikian dulu ya, semoga apa yang kita telah ini menjadi tambahan ilmu yang manfaat barokah bagi kita semua. Amin amin ya rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.